Banyak orang yang bilang kalau pinjol itu menyusahkan dan rugikan banyak masyarakat. Tapi ada juga yang bilang kalau pinjol bisa bantu masyarakat. Dan ini itu dua pendapat yang benar. Bisa bantu dan bisa rugikan, tergantung cara pakainya. Karena pada hakikatnya pinjol adalah tools dan kita adalah masternya. Dan faktanya pinjaman online yang legal OJK itu cair tanpa ribet dan bisa cair tanpa agunan dengan nominal yang besar. Ku pernah jelaskan kalau aku pinjam di Kredivo dengan limit sampai 50 juta dan di Indodana dengan limit 70 juta. Tapi sayangnya kehadiran pinjol legal ini itu tercoreng oleh pinjol ilegal. Yang namanya pinjol ilegal itu kasih bunga tinggi dan tidak transparan, sehingga buat masyarakat banyak terjerat dalam lubang hutang. Ada yang pinjam 2,5 juta, bayar ratusan juta, dan hutangnya masih belum lunas. Makanya aku sarankan kamu untuk hindari pinjol ilegal yang biasanya ditawarkan via SMS ataupun via WhatsApp. Yang pasti-pasti aja download dari Play Store, Apple Store, atau pakai link referral yang ada di deskripsi. Dan sebelum kamu ambil pinjaman, agar nggak terjerat hutang, pastikan udah lakukan 3 cek. Cek yang pertama, merasa bisa untuk bayar utang. Misalnya, kita karyawan kantoran yang terima gaji setiap tanggal 25. Dan di tanggal 20, uang kita udah pas-pasan untuk nutupin biaya kehidupan kita. Nah, kalau terjadi apa-apa di tanggal 20, ada kebutuhan yang mendesak, maka kita bisa consider untuk ambil pinjol karena kita tahu nanti di tanggal 25 kita bisa bayar tagihannya dan pastikan untuk besar cicilan dari pinjol yang kita ambil adalah 35% dari penghasilan. Dan cek yang kedua adalah kena musibah. Kalau dalam keadaan kepepet, yang namanya pinjol bisa jadi solusi untuk kita ambil pinjaman. Tapi sebelum itu, aku sarankan untuk kita pinjam ke keluarga ataupun kerabat dekat agar kita nggak kena bunga, karena kita tahu bunga pinjol 0,2% per hari. Dengan pinjam ke keluarga, maka nggak akan ada bunga. Baru kalau nanti nggak ada yang minjemin, kita boleh ambil pinjol. Dan cek yang ketiga adalah pinjaman produktif. Jadi yang namanya pinjaman, ada pinjaman konsumtif dan pinjaman produktif. Pinjaman konsumtif untuk orang bego, pinjaman produktif untuk orang pintar. Karena utang produktif adalah utang yang dipakai untuk beli barang ataupun aset yang nilainya bisa naik dan nambah penghasilan. Misalnya, kita pinjam uang untuk buka catering makanan. Dan pastikan sebelum ambil utang produktif, kita sudah menghitung bahwa usaha kita akan menghasilkan keuntungan bahkan sejak bulan pertama. Dan disarankan untuk besarnya keuntungan minimal 2 kali dari hutang yang perlu kita bayar. Karena kalau tidak, margin untungnya terlalu tipis, maka kita berpotensi untuk gagal bayar. Dan kalau gagal bayar, maka bisa jadi usaha kita akan disita dan kita terjerat dalam hutang. Dan kalau kamu butuh modal usaha dengan bunga pinjaman yang jauh lebih rendah, ada yang namanya KUR, kredit usaha rakyat yang dapat subsidi dari pemerintah. Bunganya 0,5% per bulan atau 6% per tahun. 12 kali lebih murah dibandingkan ambil pinjaman online. Dan itulah dia 3 alasan, 3 cek sebelum ambil pinjaman. Dan kalau kamu perlu bantuan untuk dihitungkan cash flow sebelum ambil pinjaman, bisa ikut konsultasi kepada kita di tim exitplan.id yang linknya ada di deskripsi. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!